Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah. Wa salli wa sallim ala rasulillah amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan dan diberikan rezeki yang halal dan berkah. Dan kita mendapatkan rezeki bukan hanya di dunia, dan semoga kita mendapatkan rezeki di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rezeki di akhirat itu rezeki yang mana buah dari amalan kita di dunia. Salat, kasih sayang Allah, rahmat Allah, ridho Allah. Maka nanti di akhirat kita akan mendapatkan rezeki yang rezeki terbesar di akhirat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beberapa yang akan menghalangi rezeki kita, yang mana ini sudah menjadi kebiasaan yang lumrah dilakukan di masyarakat. Di antaranya yang pertama dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim halaman 43 dalam pasal faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa. Sesuatu yang akan menghalangi datangnya rezeki. Yang pertama adalah wan naumu uryan, tidur dalam keadaan telanjang, tidak memakai celana, tidak memakai pakaian, pokoknya dengan keadaan tidak pakai busana. Maka orang yang tidur sehari-harinya membuka pakaian, tidak memakai busana dengan keadaan telanjang, maka itu menjadi sebab akan terhalangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu tidak akan pernah datang ketika kita tidak memakai busana. Dan yang kedua, wal baulu uryanan, kencing BAK dalam keadaan telanjang. Nah, di sini BAK dalam keadaan telanjang ini akan menjadi sebab terhalangnya rezeki. Dengan itu rezeki, kalau usaha sulit untuk mendapatkan hasil, kalau kita bekerja cuma dapat capeknya, tidak dapat hasil dari pekerjaan itu. Karena apa? Karena tertahan rezekinya, karena sesuatu yang kita lakukan. Dan yang ketiga itu wal aklu junuban, makan dengan keadaan junub. Setelah kita mempunyai hadas besar, maka kita tidak melakukan mandi wajib dulu, tetapi langsung makan. Atau kita misal pagi hari melakukan hubungan intim, kemudian setelah itu kita langsung makan tanpa mandi besar dulu, maka sesuatu perkara yang seperti itu akan menjadi sebab terhalangnya rezeki kepada kita. Dan yang keempat itu wa muttaqian ala junubin, ketika dalam keadaan junub kemudian kita itu berbaring tidur-tiduran, tidak cepat-cepat melakukan mandi wajib. Setelah kita junub, kita tidak buru-buru melakukan mandi wajib, ternyata ini menjadi sebab terhalangnya rezeki kepada kita. Dan yang kelima, watahawanu bisaqatil maidati, orang yang selalu menganggap remeh dengan sesuatu makanan yang jatuh dari makan kita. Misal kita makan ya piring, kemudian ada nasi. Nah, ada yang jatuh, kita tidak ambil. Selama itu belum kotor, selama itu masih suci, kita tidak ambil. Tetapi dibiarkan. Maka kebiasaan seperti itu bisa menjadi terhalangnya rezeki. Ini kebiasaan-kebiasaannya. Dan yang kelima yaitu yang keenam ya. Yang keenam itu adalah menyapu di tengah malam. Menyapu rumah di tengah malam itu menjadi sebab tertahannya rezeki. Maka saya ingat dulu kata orang tua, jangan pernah menyapu di tengah malam. Karena kata orang tua, karena bisa menjadi rezeki itu terhalang. Dan yang kedua bisa membuat kegaduhan pada tetangga. Bahkan boleh jadi ada makhluk halus yang
terganggu. Maka dengan itu di dalam kitab Ta'limut Ta'alim yang akan menjadi sebab terhalangnya rezeki itu adalah menyapu di tengah malam, kebiasaan-kebiasaan malam itu. Dan yang ketujuh, wakansu baiti bil mandil, menyapu dengan sapu tangan, menyapu rumah dengan sapu tangan karena tidak ada sapu misalkan, maka dengan sapu tangan kita menyapukan apa-apa debu, maka itu menjadi sebab terhalangnya rezeki. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya watarkul qamati fil baiti, orang yang meninggalkan menyapu di rumah. Jadi membiarkan rumah berantakan, ada debu tidak dibersihkan, ada sampah tidak dibuang, ada kotoran-kotoran di rumah itu tidak rajin membuang sampah, tidak rajin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di lantai, yang ada di dinding, maka hal tersebut bisa menjadi sebab terhalangnya rezeki kepada kita. Dan yang terakhir, wal mashi qudamal masyayikh, yang mana orang yang berjalan di depan gurunya, maka orang tersebut akan terhalang dari rezekinya. Maka apabila kita berjalan, maka jangan pernah melewati depan guru kita, harus ke belakang, itu adab. Dan kita ketika memaksakan selalu berjalan di depan guru, maka menjadi sebab rezeki itu akan terhalang. Dan jika kita melakukannya dari sekarang, coba rubahlah, karena itu menjadi sebab rezeki kita akan terhalang, usaha akan tidak lancar, dan apa yang kita kerjakan itu hasilnya kurang memuaskan. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu yang dilarang. Wabil khusus dalam kitab Ta'limut Ta'alim, dilarang dalam artian ini bukan haram, tetapi menjadi sebab terhalangnya rezeki. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.